Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam satu anggaran. Baik, eh, pada bagian keempat ini kita akan memasuki pembahasan tentang pergeseran. Ya, pergeseran dari belanja yang sudah kita realisasikan di tahap 3 ini. Nah, sebelum melakukan pergeseran, baiknya Bapak Ibu sudah update Arkas yang terbaru ya, 3.4.282, lalu sudah melakukan perubahan BOS reguler dan sudah disahkan tentunya, dan sudah melakukan silpa BOS reguler dan sudah disahkan, mungkin juga sudah di SPJ kan atau belum, nanti kita akan bahas. Dan sudah SPJ sampai Desember. Lalu kalau sudah merekap data yang akan digeser atau BOS reguler perubahan revisi ke-1 ya, maksudnya itu kita geser menjadi BOS reguler perubahan revisi ke-1. Nah, di sini kita akan fokus pada pembahasan tentang pergeseran ya. Dimana untuk pergeseran kita tidak bisa menggeser antar silang ya, silang rekening. Maksudnya itu Bapak Ibu tidak bisa menggeser antara rekening modal menjadi barjas ataupun sebaliknya barjas menjadi modal. Tetapi untuk pergeseran itu harus sesuai dengan kode rekening. Maksudnya apabila belanja ini adalah modal, maka harus sesama modal. Dan untuk barjas itu lebih cenderung lebih enak ya, maksudnya itu lebih leluasa. Kita bisa masukkan kemana saja, bisa ke fotokopi, bisa ke materai, bisa ke honor, dan lain sebagainya. Asal tidak bukan untuk kegiatan modal ya. Nah, oke, langsung saja kita akan bahas Bapak Ibu. Di sini sudah saya masukkan ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini buku pembantu bank saya sampai Desember sudah saya masukkan. Lalu buku pembantu kas sudah saya masukkan, tersisa 24.482. Ya, 485. 24.485. Lalu di BKU buku kas umum saya tersisa 36 karena ada bunga pajak bank ya, ada jasa banknya. Tapi kalau kita lihat di sini saldo buku pembantu bank ditambah dengan buku pembantu kas atau kas tunai sehingga totalnya sama 36.393,96 ya, sudah sesuai. Di sini saya sudah balance, tinggal saya menyelesaikan pergeseran. Untuk ngeceknya itu saya di kas ya Bu, Bapak Ibu. Kalau saya ngeceknya di buku pembantu kas karena kas tunai, yaitu sisa belanja saya yang ada di kas. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak diambil semuanya, mungkin penerimaan dana bosnya itu masih tersimpan di bank, itu diakumulasi juga ya. Dihitung lagi apakah penerimaan kemudian penarikan itu sudah sesuai dengan total keseluruhan dalam 1 tahun. Kalau sudah sesuai dalam 1 tahun, maka diakumulasikan apakah kurangnya anggaran atau sisanya anggaran ini sudah sesuai apa belum di Arkas Bapak Ibu. Kalau sudah sesuai berarti Bapak Ibu tinggal menggeser. Tapi kalau tidak sesuai silahkan cek. Jangan-jangan Bapak Ibu penarikannya itu ada yang tidak balance. Maksudnya gimana? Pada tahap 2 ya, di sini saya jelaskan lagi Bapak Ibu. Pada tahap 2 seharusnya penerimaan kita itu, contohnya penerimaan kita itu hanya 28 juta. Ya. Ini kemarin banyak yang tidak balance di sini. Penerimaan tahap 2. Nah, penerimaan 28 juta. Tapi ya, mohon maaf, ini anggaran ya,
anggaran 28 juta, akan tetapi kita terpotong sehingga penerimaan kita hanya 27.900.000 contoh ya. Nah Bapak Ibu, ketika memasukkan di transfer ya, kalau kita lihat di sini kan di sini ada penerimaan transfer nih. Nah, ketika penerimaan transfer padahal kita terpotong. Nah, Bapak Ibu dicek apakah Bapak Ibu memasukkan yang 28 juta atau memasukkan yang 27.900.000 ini. Ini contoh ya, ini analogi saja Bapak Ibu. Harusnya Bapak Ibu terima transfernya yang di sini, penerimaan transfer itu sesuai yang terpotong. Karena nanti akumulasinya ini sama dengan bos Kemdikbud, itu pasti sesuai dengan yang terpotong, bukan yang dalam 1 tahun. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu dicek lagi, jangan-jangan di tahap 2 Bapak Ibu memasukkan penerimaan transfernya itu penuh 28 juta atau sesuai dengan keadaan Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu penerimaannya hanya 27.900.000 atau mungkin yang semisal ya, terpotong, tapi Bapak Ibu memasukkan penerimaan transfernya itu 28 juta bukan yang 27.900. Ya, itu intermezzonya Bapak Ibu. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Di sini kalau Bapak Ibu lihat anggaran saya tersisa 24.485. Kita masuk di SIPK, kita masuk di Arkas kita. Silakan Bapak Ibu masuk ke Arkas. Ini bagi Bapak Ibu yang sudah ya, yang sudah selesai SPJ tapi masih tersisa anggaran beberapa kegiatan yang tersisa atau masih ada kembalian gitulah. Bahasanya saldonya masih ada. Lalu aktivasi BKU. Setelah penatausahaan aktivasi BKU, sumber dananya kita pilih bos reguler ya di sini karena saya tidak ada silpa. Di sini yang akan kita bahas hanyalah sumber perubahan di reguler. Untuk silpa mungkin sama ya, sama Bapak Ibu, nggak jauh beda untuk pergeserannya. Nah, lalu Desember di sini sudah saya aktifkan karena saya sudah SPJ kan. Kemudian masuk ke buku kas umum, kalau ini untuk reguler, buku BKU silpa untuk yang silpa. Di sini saya akan masuk ke buku kas umum, lalu sumber dana kita pilih bos perubahan, reguler perubahan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini saldo saya tersisa 24.485 ya, sama. Di kas saya 24.485 juga sama sesuai. Nah, nomor bukti sudah sama, BPU 108, di sini juga BPU 108 ya, inisial saya samarkan biar tidak mengungkap identitas. Oke, selanjutnya kalau Bapak Ibu sudah masuk di sini, nah di sini ini 24.485 ini dari mana? Nah, ini nanti kita akan masuk pada yang poin 5. Merekap data yang akan digeser atau bos reguler perubahan revisi ke-1. Maksudnya akan yang akan kita revisikan ya, menjadi bos reguler perubahan revisi ke-1. Nah, kalau kita lihat Arkas kita sudah terupdate, sudah melakukan perubahan otomatis ya, sudah melakukan perubahan baik itu bos maupun silpa. Lalu sudah SPJ sampai Desember. Nah, kenapa kok sudah SPJ sampai Desember? Karena kalau kita belum di SPJ kan sampai Desember, kita nggak akan tahu mana yang akan kita rubah. Intinya, jangan merubah yang mau digeser. Maksudnya itu jangan merubah apa yang akan digeser. Maksudnya gimana? Nanti kita akan bahas ya. Di sini merekap data yang akan digeser atau bos reguler perubahan revisi ke-1. Nah, oke. Kalau Bapak Ibu lihat di sini 24.485 ini dari mana? Yaitu dari sisa listrik Oktober ya, pembayaran tagihan listrik Oktober. Di sini saya anggarkan 400.074. Akan tetapi realisasinya hanya 382.782 sehingga tersisa 17.292. Lalu, nah ini poin yang terpenting.
Di sini saya tidak menganggarkan, maksud saya itu tidak saya SPJ-kan terlebih dahulu fotokopi di sini. Ada dua mode ya. Satunya yang normal Rp200 per lembar dan satunya untuk penggenapan dari anggaran yaitu 193 satu lembar. Di sini tidak saya SPJ-kan terlebih dahulu dikarenakan nanti akan saya rubah menjadi ini 24.485. Maka saya akan beli contohnya materai 10.000 ya, contoh ini contoh materai 10.000 yang akan saya beli ya. Ini untuk kita rencanakan. Nah, materai 10.000 dua ya. Ini dua kena 24 ya. Ini dikali ini 20. Nah, ini kita bahas pelan-pelan Bapak Ibu ya, biar enak nantinya Bapak Ibu bisa paham. Sehingga kalau kita akumulasikan ya, kita jumlah ya, di sini kita jumlah. Nah, jumlahnya 20, lalu di sini anggaran kita itu ini ya anggarannya. Maaf, salah. Ini anggarannya ini yang tersisa ya. Kalau kita buat seperti ini, kurang berapa? Kurang yang atas, kurang 4.485. 4.485 ini sisanya buat apa? Nah, kalau seandainya saya buat fotokopi lagi yang harga normal ya. Yang harga normal Rp200. Kita akan cari anggarannya tersisa 4.485 dibagi 200. Masih ada 685 dibagi 2. Nah, berarti di sini ada fotokopi untuk penggenapan 137, harganya itu 5 lembar. Nah, gitu Bapak Ibu. Berarti ini yang akan saya anggarkan. 19 lembar itu untuk yang 200 dan 5 lembar untuk yang 137, dan ini adalah materai 10.000. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau revisi harus tahu dulu ya, kita akan bahas di sini. Nah, ini merekap data yang akan digeser atau bos regular perubahan revisi ya, maksudnya yang akan direvisikan. Nah, di sini ketemu seperti ini, yaitu sesisa 24.485 akan saya belanjakan, yaitu materai 2 lembar, fotokopi harga standar 200 itu 19 lembar tanpa PPN ya tentunya, dan berarti non-sip lah. Terus kemudian fotokopi 2 137 5 lembar. Oke, kita akan buktikan Bapak Ibu. Kita akan buktikan ya. Sebelum Bapak Ibu melakukan pergeseran, alangkah baiknya Bapak Ibu membackup terlebih dahulu ya. Di backup terlebih dahulu agar nanti kalau ada kesalahan bisa diperbaiki. Maksud saya seperti itu. Oke, langsung kita masuk ke Arkas kita. Di sini kita akan menggeser terlebih dahulu. Silakan masuk ke menu penganggaran. Setelah menu penganggaran, kita masuk ke aktivasi kertas kerja. Nah, di sini ada menu pergeseran. Ya, silakan klik pergeseran. Ingat, hati-hati tadi yang mau dirubah itu apa dulu? Saya ada sisa dari listrik Oktober ya. Kalau kita lihat di sini di bulan Oktober, nah ini ada tagihan listrik ya, seperti itu. Maka saya akan masuk ke pergeseran. Iya.
Lalu setelah ini sudah muncul, kita masuk ke kertas kerja, pilih sumber dananya yaitu BOS reguler perubahan revisi ke-1. Nah, ini kita klik saja, lalu kita cari anggaran listrik yang akan kita rubah. Maksudnya kita sesuaikan karena ada sisa di situ. Nah, ini tagihan listrik kita lihat di sini yang bulan Oktober. Nah, ya bulan Oktober. Kita klik 2 kali. Nah, pasti Oktobernya seperti ini. Dikarenakan ada sisa di sini yang harus kita sesuaikan. Kita nolkan aja terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita nolkan. Lalu kita klik OK. Ada volume bulan November belum diisi. Oke. Ini akan tersisa 487. Maka kita klik, kita masukkan 487. Sudah? Kalau sudah, kita klik OK. Nah, kita lihat di sini sudah terkunci. Ya, sudah kita gunakan sisanya. Lalu yang kedua yaitu ada yang namanya, nah ini kan 17292 ya, kita akan buktikan nanti. Kemudian kita ada fotokopi. Nah, ini ada fotokopi ya, fotokopi yang 35 lembar. Nah, ini kita nolkan dulu ya, kita nolkan terlebih dahulu. Oke, lalu kita yang 1 lembar tadi, 1 lembar ya, kita nolkan juga. Nah, yang kita akan realisasikan yaitu 24485. Di sini kita cek, di sini 24485 sudah sama, tinggal kita akan geser, kita akan buat kegunaannya untuk apa. Oke, di sini ada materai, fotokopi 1 dan fotokopi penggenapan. Oke, kita akan masuk yaitu materai ya, ada 2 ya tadi. Kita kalau saya tambah baru, kalau Bapak Ibu tidak boleh disisip, silakan tambah baru saja. Tapi karena saya di sini itu lebih mudah ini ya. Lebih mudah ini maksudnya. Ini lebih mudah. Lalu saya buat di sini 2. Apakah bisa? Nah, bisa ya. Ini yang tadi penggenapan. Oke, di bulan Desember. Lalu fotokopi yang harga normal 200 ya, yang ini 200. Oke. Di bulan Desember berapa tadi? 19 lembar. Maka saya tulis 19 lembar. Kita klik OK saja. Nah, lalu fotokopi ini karena kita tidak menggunakan angka 193, kalau di sini itu yaitu 137, 5 lembar. Maka saya hapus yang ini, yang fotokopi ini. Apakah bisa Pak? Bisa, selama ini memang belum tidak ada realisasi sama sekali atau belum terserap apapun. Kita akan hapus dulu. Nah, sudah. Kalau sudah, kita akan cari yang fotokopi. Lalu saya sisipkan saja, kita klik ada foto. Kita ubah harga satuan di sini, yang penting tidak di atas ambang ya, di atasnya ambang batas atas, yaitu 137. Di sini saya rubah 137. Oke, sudah. Lalu di sini di bulan Desember saya masukkan 5 lembar. Oke, 685. Sudahkah sesuai? 685 sudah sesuai. Oke, langsung lanjut, kita oke saja. Di sini sudah 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita anggap ini sudah selesai. Nah, untuk Bapak Ibu silakan sesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing ya. Karena di sini saya hanya menyuntuhkan saja agar Bapak Ibu tidak bingung saat melakukan pergeseran. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, kalau dianggap sudah, silakan klik pengesahan. Nah, kalau Bapak Ibu ada perubahan di Silpa juga, maka di sini akan ada 2. Silpa reguler perubahan dan BOS reguler perubahan revisi ke-1 dan Silpa reguler perubahan revisi ke-1. Pasti ada seperti itu. Tinggal menyesuaikan aja. Lalu disinkron keduanya. Tapi di sini saya tidak ada Silpa, maka saya hanya menggunakan reguler saja, lalu saya sinkronkan.
Kita tunggu sampai beberapa abad lagi, ya beberapa jam lagi atau beberapa menit ya, beberapa saat. Sampai nanti akan ada lanjut tanpa memiliki nib ya, dikarenakan kita tidak memiliki nib. Nah, di sini sinkron data berhasil, berarti kita sudah berhasil mengirimkan data kita, data revisi kita ke dinas ya, dinas tempat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tunggu saja sampai nanti di ACC dengan mungkin cara mengirim pesan, dengan cara mengirim pesan ke dinas bahwasanya kita sudah melakukan pergeseran, mohon untuk dilakukan pengecekan dan pengesahan. Nah, nanti akan ada, kalau sudah terbalas silahkan cek, maka silahkan cek statusnya terlebih dahulu. Setelah cek statusnya, diklik lalu berhasil semuanya, disetujui, logout dari atau keluar dari aplikasi, kemudian masuk lagi, maka di sini akan terdata bahwasanya sudah disetujui ya. Intermezzo lagi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan realisasi akan tetapi nama kegiatannya masih ada, itu dikarenakan Bapak Ibu kemarin menganggarkan 1 tahun dengan silpanya. Padahal kita semuanya tahu silpa itu anggaran kita terpotong di tahap 2. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu dengan cara perubahan ini pada pembahasan keempat ini. Untuk pembahasan kelima nanti kita akan final ya, final. Jadi stay dan dukung terus channel Sang Pemikir. Kita tunggu finalnya bagaimana. Intinya final ini kita akan bahas tentang administrasinya di Arkas ini, pelaporannya dan bagaimana. Mulai dari tahap 1, pembahasan ke-1 sampai ke-4 sudah kita bahas, tinggal kita menuju pada pembahasan yang kelima. Jadi jangan lupa untuk cek pembaharuan di video Sang Pemikir. Dukung terus channel Sang Pemikir dengan cara subscribe dan juga share ke teman-teman Bapak Ibu semuanya. Demikian Bapak Ibu, nanti tunggu dari Sang Pemikir yaitu pada pembahasan bagian kelima.